Halo, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Program Studi Diploma 3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang. Perkenalkan, saya Haji Putra Abdul Said Asis. Saya Jacqueline Yunome. Saya Inafoni Yuniwangsa Jula. Saya Wita Elizabeth Ale. Saya Gerard Rehito. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 Manajemen Penyakit Infeksi tingkat 2 D3 Keperawatan Reguler A yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Haji Putra Abdul Said Asis, yang kedua Gerald Aditya Rihido, yang ketiga Inafoni Yewe Jula, yang keempat Jacqueline O Liu Nome, dan yang kelima Wita Elizabeth Ale, dengan dosen pembimbing kami Ibu Dr. Ina Deborah Ratuluji SKP MKes. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang waspada HIV/AIDS. Mari kita mengenal HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? Baik, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh tidak mampu melindungi diri dari berbagai penyakit lain seperti flu, malaria, dan lain-lain. HIV terdapat dalam cairan tubuh orang yang telah tertular, seperti dalam darah, air mani, dan cairan prekum atau getah penis, cairan vagina, dan air susu ibu. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Selanjutnya, apa penyebab HIV/AIDS? Baik, penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus dengan host mayoritas manusia. Agent infeksi HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Virus ini terdiri dari 2 subtype. Yang pertama HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 merupakan jenis virus HIV yang paling umum ditemukan hampir di seluruh belahan dunia. Memiliki progresivitas yang sangat tinggi, lebih cepat dalam meningkatkan nilai viral load dan menurunkan tingkat CD4. Selanjutnya adalah HIV-2, memiliki predominansi untuk ditemukan pada area Afrika Barat. Subtype ini tidak seagresif HIV-1 dan ketika ditemukan umumnya memiliki tingkatan CD4 yang lebih tinggi dibanding penderita infeksi HIV-1. Selanjutnya adalah host atau pejamu. Sesuai dengan namanya, Human Immunodeficiency Virus, maka manusia merupakan pejamu utama pada infeksi HIV. Walaupun demikian, manusia bukan satu-satunya pejamu infeksi HIV. Diketahui bahwa infeksi ini berawal dari salah satu spesies simpanse di Afrika. Selanjutnya, apa sih tanda-tanda dan gejala HIV/AIDS? Baik, banyak orang dengan HIV tidak tahu kalau mereka terinfeksi. Hal ini karena gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala berat. Infeksi HIV hingga menjadi AIDS terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, infeksi HIV akut. Fase pertama umumnya muncul setelah 1-4 minggu infeksi HIV terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu, seperti sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan berkeringat. Selanjutnya adalah fase kedua atau fase laten HIV. Pada fase ini penderita HIV/AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat. Padahal secara diam-diam virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Dan yang terakhir adalah fase ketiga, yaitu AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda HIV/AIDS pada tahap ini antara lain berat badan menurun drastis, sering demam, mudah lelah, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening, infeksi jamur pada mulut dan tenggorokan, pneumonia, toksoplasmosis, meningitis, tuberkulosis, kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Selanjutnya,
Bagaimana cara penularan HIV/AIDS? Baik, HIV dapat menular melalui perpindahan darah dan perpindahan cairan tubuh dari orang yang tertular HIV, yaitu yang pertama dari ibu hamil ke janin, yang kedua melalui cairan ASI ketika menyusui bayi, yang ketiga berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan seks atau berganti-ganti pasangan seks dan melakukan hubungan seks tanpa kondom, sangat berisiko terjadi penularan HIV. Melakukan hubungan seks baik secara genital kelamin dengan kelamin, oral mulut dengan kelamin, dan anal dubur dengan kelamin. Yang keempat adalah perilaku berisiko lain adalah menggunakan jarum suntik secara bergantian, contohnya menggunakan narkoba, menggunakan alat tato, dan tindik telinga yang tidak steril. Dan yang terakhir adalah melalui transfusi darah dari penderita HIV/AIDS. Selanjutnya, HIV tidak menular melalui hal-hal berikut. Baik, HIV tidak menular melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti gigitan serangga, bersalaman dan bersentuhan, berpelukan, menggunakan peralatan makan bersama, menggunakan jamban bersama dan berenang dalam satu kolam, dan bahkan tinggal serumah dengan orang yang terpapar HIV. Jadi meskipun kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau bahkan tinggal serumah dengan orang yang sudah terpapar HIV, kita tidak perlu khawatir akan tertular selama kita tidak melakukan perilaku beresiko. Selanjutnya, bagaimana HIV menjadi AIDS? Untuk HIV menjadi AIDS terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama adalah tahap awal. Ketika HIV memasuki tubuh, tidak terdapat tanda-tanda khusus sehingga belum dapat diketahui dari tes HIV. Tahap ini disebut dengan periode jendela, berkisar antara 1-3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan. Pada tahap kedua, HIV telah berkembang biak dalam tubuh sehingga dapat diketahui dari tes HIV. Orang yang tertular HIV tetap tampak sehat selama 5-10 tahun, dikenal dengan masa laten HIV/AIDS. Yang ketiga yaitu pada tahap ketiga, sistem kekebalan semakin menurun. Orang yang positif HIV akan mulai menampakkan gejala-gejala AIDS, misalnya ditandai dengan adanya pembengkakan kelenjar limfa pada seluruh tubuh. Tahap ini berlangsung kurang lebih selama lebih dari 1 bulan setelah tahap kedua. Selanjutnya adalah tahap terakhir. Ketika sudah menjadi AIDS, penderita akan semakin lemah. Kondisinya akibat berbagai penyakit yang tidak dapat dilawan oleh sistem kekebalan tubuhnya. Penderita ini pada akhirnya cepat atau lambat akan meninggal, tergantung dari kondisi penyakit yang dideritanya. Selanjutnya, bagaimana pencegahan HIV/AIDS? Baik, pencegahan HIV/AIDS dikenal dengan ABCDE, yaitu yang pertama A, abstinence, yang kedua B, be faithful, yang ketiga C, kondom, dan yang keempat detik early and do not use drugs, dan yang kelima adalah E, education. Apakah penjelasannya? Mari kita lihat bersama. Baik, E atau abstinence. Pada konsep ini, jika seseorang yang mau mencegah infeksi HIV, sebaiknya yang belum menikah jangan melakukan hubungan seks di luar nikah atau seks bebas, karena hal ini adalah yang paling efektif dan aman untuk menghindari infeksi HIV. B. Be faithful. Jika seseorang ingin terhindar dari infeksi HIV, maka setialah hanya pada satu orang pasangan. Jangan sampai melakukan kesalahan seperti melakukan hubungan seks berganti pasangan, karena bisa meningkatkan risiko terkena virus HIV. Maka ada baiknya membatasi pasangan dalam hubungan seksual. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penularan HIV. C. Kondom. Pengaman dalam melakukan hubungan hanya diketahui sebagai alat kontrasepsi yang berguna untuk mengatur jarak kelahiran atau kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, pengaman atau kondom mempunyai peran penting dalam mencegah penyebaran HIV. Dan D adalah drug. Penularan HIV juga bisa terjadi melalui penggunaan obat-obatan terlarang, seperti aktivitas menggunakan jarum suntik yang tidak steril secara bergiliran. Jadi, dimanapun berada, hindarilah penyalahgunaan narkoba.
Salah satunya pada profil pengguna narkotika melalui jarum suntik. Memakai jarum suntik juga bisa mencegah seseorang terinfeksi HIV. Tak hanya untuk mencegah HIV, tetapi juga bisa mencegah resiko terkena hepatitis B. Dan yang terakhir adalah E atau education. Mencari informasi mengenai HIV seperti cara pencegahan, cara penularan, dan pengobatan bisa membantu seseorang untuk mencegah penularan HIV agar terhindar dari bahaya mengintai penyakit HIV/AIDS jika sudah dibekali ilmu pengetahuan tentang HIV. Jadi, kemungkinan seseorang tidak akan salah paham tentang penyebab penyakit HIV. Oleh karena itu, penting untuk mencari informasi yang benar dan tepat untuk belajar yang berkaitan dengan kesehatan seksual, salah satunya adalah HIV/AIDS. Lantas, bagaimanakah pengobatan HIV/AIDS? Baik, pengobatan HIV/AIDS. Meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV adalah yang pertama efavirenz, yang kedua etravirin, yang ketiga nevirapin, yang keempat lamivudin, dan yang terakhir adalah zidovudin. Selama mengkonsumsi obat ARV, dokter akan memonitor viral load dan sel CD4 untuk menilai respons pasien terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan viral load dilakukan sejak awal pengobatan dan dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Pasien harus segera mengkonsumsi ARV begitu didiagnosa menderita HIV agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Penting untuk diingat, menunda pengobatan dapat membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko infeksi berkembang menjadi AIDS. Selain itu, penting bagi pasien untuk mengkonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Melewatkan konsumsi obat akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien. Selanjutnya adalah konseling dan testing HIV secara sukarela. Baik, Voluntary Counseling and Testing atau VCT. Konseling dan testing HIV secara sukarela atau KTS adalah dukungan layanan bagi mereka yang merasa berisiko dan menginginkan pemeriksaan HIV. KTS bersifat rahasia dan sukarela dan bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit maupun klinik penyedia layanan KTS. Siapapun tidak boleh memaksa atau menekan seseorang untuk melakukan konseling dan testing HIV. KTS terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap konseling sebelum tes. Saat memberikan konseling, konselor akan memberikan informasi kepada klien seputar HIV dan AIDS. Selama konseling berlangsung, konselor juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada klien. Klien dicurigai dapat berisiko terpapar virus HIV, misalnya riwayat pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, aktivitas seksual, dan penggunaan narkoba dengan suntikan. Di sesi konseling, konselor juga mungkin akan menanyakan riwayat penyakit atau pengobatan terdahulu yang pernah dialami klien, misalnya riwayat infeksi menular seksual atau transfusi darah. Yang kedua adalah tes HIV. Setelah klien mendapatkan informasi yang jelas melalui konseling, konselor akan menjelaskan mengenai pemeriksaan yang bisa dilakukan dan meminta persetujuan klien atau informed consent untuk dilakukan tes HIV. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis, tes HIV dapat dilakukan. Bila hasil tes sudah selesai atau tersedia, klien akan diberi kabar dan diminta untuk datang kembali ke fasilitas penyedia layanan VCT agar konselor dapat memberitahu hasil yang telah dilakukan. Dan terakhir adalah tahap konseling setelah tes. Setelah menerima hasil tes, klien akan menjalani tahap pasca konseling. Apabila hasil tes negatif, konselor tetap akan memberi pemahaman mengenai pentingnya menekan risiko HIV/AIDS. Misalnya mengedukasi klien untuk melakukan hubungan seksual dengan lebih aman dan menggunakan kondom. Namun bila hasil tes positif,
konselor akan memberikan dukungan emosional agar penderita tidak patah semangat. Konselor juga akan memberikan informasi tentang langkah berikutnya yang dapat diambil, seperti penanganan dan pengobatan yang perlu dijalani. Konselor juga akan memberi petunjuk agar klien dapat senantiasa menjalani pola hidup sehat dan melakukan beberapa langkah pencegahan HIV agar tidak menularkan kepada orang lain. Pada tahapan berikutnya, peran konselor adalah untuk lebih mendukung dan memperkuat kesehatan mental penderita HIV agar mereka tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan hidup sehari-hari serta memastikan penderita HIV tetap mendapatkan pengobatan secara teratur. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diambil oleh teman-teman semua dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman semua dalam kehidupan sehari-hari. Cegah sebelum terlambat, HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan. Hindari penyakitnya, bukan orangnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.